Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kelas baru, suasana baru ya insyaallah ya. Sebelum kita mulai kajian kita pada sore hari ini, marilah kita haturkan Fatihah untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga apa-apa yang kita pelajari bisa menyenangkan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini anak nggak tahu suara anak kedengeran apa enggak, karena ada, tapi kedengeran antum ya suara anak. Jadi salah satu tujuan hidup kita tuh buat nyenengin hatinya Rasulullah. Nah, kalau hatinya Rasulullah sudah senang sama kita, insya Allah hidup kita bahagia. Bahkan ada jaminan dari Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat Ad-Duha, dikatakan wala saufa yu'tika rabbuka fatardha. Allah akan memberikan segala sesuatu yang diridhoi oleh Nabi Muhammad SAW. Segala sesuatu yang diridhoi oleh Nabi Muhammad, Allah akan berikan. Sehingga apa? Fatardha, sehingga Nabi Muhammad SAW ridho. Artinya berkenan dengan pemberian Allah. Artinya apakah Nabi Muhammad SAW ridho kalau kita umatnya masuk neraka? Hah? Nabi Muhammad ridho gak kita masuk neraka? Enggak ridho. Makanya apa? Bersyukur sebagai kita umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Ada jaminan. Jaminannya dari siapa? Dari Allah langsung. Wala saufa yu'tika rabbuka fatardha. Segala sesuatunya akan diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai apa? Sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ridho. Nah, ini kalau suara anak enggak kedengeran karena ada mesin ya. Jadi anak agak teriak sedikit. Nah, ala kulli hal, kita ngaji seperti ini juga salah satu tujuannya biar kita menyenangi hatinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab kalau Rasulullah ngelihat umatnya bermaksiat, ngelihat umatnya apalagi maksiat, melanggar aturan-aturan Allah, itu Rasulullah sedih. Tapi sebaliknya, kita ngelawan daripada kita malas-malesan. Kita jeda dulu bagaimana? Langsung ya, nggak apa-apa. Kalau kita males-malesan makin gede. Nah, berhenti deh. Kalau kita males-malesan, daripada kita di kamar males-malesan, tidur-tiduran, melakukan suatu hal yang la yanfa, tidak bermanfaat, asal kita kumpul di sini. Kumpulnya kita buat apa? Buat mempelajari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Ini kan kita belajar namanya apa? Fikih kurban. Nah, katanya di media sosial katanya perempuan nggak boleh belajar fikih ini. Kenapa? Karena yang berkorban cukup laki-laki, nggak usah perempuan. Perempuan nggak bisa berkorban katanya. Nah, kemarin terakhir ingat pembahasan kita tentang apa? Ingat? Ada yang punya catatan? Tentang syarat-syarat hewan kurban dan syarat-syarat orang yang berkurban. Benar ya? Benar? Nah, sekarang kita akan membahas, semoga ini cepat pergi suaranya biar cepat pulih. Sekarang kita akan bahas waktu penyembelihan. Kapan sih kurban itu dibolehkan kapan? Apakah setiap hari? Enggak. Jelas ya, kemarin kita sudah bahas kurban itu adalah, ini anak takut suara ininya keganggu sebenarnya. Ala kulli hal, yang dinamakan kurban, semoga kedengeran atau anak dekatkan lagi. Yang dinamakan kurban kemarin kita sudah sama-sama tahu, yaitu adalah menyembelih hewan di hari Idul Adha. Sampai kapan? Hari Tasyrik, alias 3 hari setelah Idul Adha. Berarti sebelum itu tidak dinamakan sebagai kurban. Setelah itu juga tidak dinamakan sebagai kurban. Andai sekarang tanggal berapa? Wallahu alam. Misalkan sekarang Anda nyembelih kambing. Ya, nyembelih kambing. Bisa gak diniatkan untuk kurban? Nggak bisa. Sebab apa? Sebab belum masuk waktunya. Nah, kita akan bahas kapan sih waktu berkurban. Nah, ini dikatakan jika mampu maka disunahkan menyembelihnya sendiri. Oh, sorry, salah. Nah. Oke, waktu penyembelihan.
penyembelihan hewan kurban bisa dimulai saat kira-kira setelah selesainya 2 rakaat sholat id dan 2 khutbah singkat sejak terbitnya matahari di hari Idul Adha sampai hari akhir tasyrik. Nah, ini kita akan jelaskan. Jadi, kapan dimulainya penyembelihan hewan kurban? Yaitu di saat hari raya Idul Fitri, di saat tanggal 10 Zulhijjah. Kalau di Masehinya besok tanggal bertepatan tanggal berapa? 27 Mei, benar ya? 27 Mei itu dibolehkan menyembelih untuk kurban. Kapan mulainya? Kira-kira setelah dilakukan sholat 2 rakaat dan juga khutbah, 2 khutbah. Paham ya, jelas ya? Jadi kira-kira kalau sholat itu dimulainya kapan? Setelah subuh? Apa udah langsung bisa dimulai? Nggak bisa, belum. Tunggu apa? Tunggu waktu isyraq. Apa itu waktu isyraq? Ketika matahari tergelincir. Jadi matahari sudah terbit, nah terus agak apa namanya? Agak naik lagi. Nah, itu dinamakan waktu isyraq. Baru diperbolehkan seorang berkurban. Ketika dikadar waktunya, ingat, ketika dikadar-kadar, dikira-kira bisa melaksanakan sholat 2 rakaat dan juga khutbah 2 khutbah. Jelas ya? Jadi kalau misalkan sudah masuk waktu isyraq, tapi langsung boleh nyembelih apa enggak? Boleh kan? Udah masuk waktu isyraq, udah langsung boleh nyembelih apa belum? Belum. Kenapa belum? Karena harus dikira-kira dulu. Sholat 2 rakaat sama khutbah 2 kali khutbah. Nah, kira-kira berapa menit? 15 menit. Ya paling cepat 15 menit. Jadi waktu isyraq tunggu 15 menit baru boleh sembelih. Jelas? Itu waktu mulainya. Sampai kapan? Sampai akhir dari hari tasyrik. Kapan itu akhir dari hari tasyrik? Yaitu adalah sebelum maghrib pada tanggal 13 Zulhijjah. Pada tanggal 13 Zulhijjah. Jadi kan 10 Zulhijjah besok bertepatan tanggal berapa? 27. 11 Zulhijjah 28. Terus 12 Zulhijjah 29. Terus berapa? 12 tadi udah. Udah 13 Zulhijjah 30. Nah, berarti tanggal 30 sebelum maghrib itu masih diperbolehkan menyembelih sapi atau menyembelih kambing atau onta. Masih diperbolehkan untuk kurban. Tapi kalau sudah waktu masuk maghrib, sudah Allahu Akbar, maka sudah tidak terhitung sebagai kurban. Jelas? Nah, tidak sah kurban di luar waktu itu. Jelas, nggak sah. Orang kurban sebelum sholat id, nggak sah. Orang kurban setelah hari tasyrik, tidak sah. Maka bagi siapa yang menyembelih saat malam takbiran, siapa yang menyembelih pada malam takbiran atau pada tanggal 9 Zulhijjah, maka tidak terhitung kurban. Antum tahu di Hijriyah itu pergantian hari kapan di Hijriyah? Kalau kita kan di kita nih di Indonesia, pergantian hari itu kan jam 12, ya kan? 0000. Begitu lewat 1 0001 gitu kan. Kalau di Islam ya di Hijriyah ganti harinya kapan? Maghrib, benar ya? Ketika kita 29 Syawal misalkan. Nah, kapan pergantian ke 1 Ramadan? Itu ketika maghrib. Makanya ketika maghrib kok udah sholat taraweh? Nah, itu karena sudah masuk 1 Ramadan. Jelas ya? Nah, sama juga loh, kan malamnya sekarang misalkan besok lebaran tanggal 27. Tanggal 26 malamnya sudah masuk 10 Zulhijjah belum? Sudah masuk belum? Sudah. Tapi boleh gak nyembelih malam-malam? Gak boleh. Jadi 10 Zulhijjah ketika sudah masuk isyraq, waktu isyraq tadi waktu duha, dan dikira-kira berapa? 15 menit atau 2 kali sholat 2 rakaat dan 2 kali khutbah. Jelas ya? Nah, sebelum itu, sesudah itu tidak sah. Nah, begitu juga kurban yang telat. Nah, kurban yang telat atau setelah maghrib pada tanggal 13 Zulhijjah. Jadi udah selesai hari tasyrik, kok dia baru kurban alias kurbannya telat, maka apa? Kurbannya tidak sah untuk menjadi kurban. Nggak sah untuk menjadi kurban. Tapi kalau mau sedekah boleh. Boleh, nggak ada yang larang. Ayo mau sedekah boleh. Tapi kalau untuk jadi kurban, mohon maaf tidak sah. Karena kenapa? Waktunya sudah lewat. Namun sah menjadi sedekah. Jika tidak darurat, nah ini
para ulama menganjurkan. Kalau nggak darurat bagaimana? Kalau nggak darurat hendaknya tidak menunda penyembelihan sampai hari tasyrik. Jadi kalau misalkan nggak darurat, itu sembelih sebisanya tanggal 10 Zulhijjah. Sembelih ketika Idul Adha. Jangan diundur-undur kalau nggak darurat. Tapi kalau misalkan ada beberapa kasus, misalkan Idul Adhanya berbarengan sama hari Jumat. Biasanya kan hari Jumat orang repot kan, sholat Jumat dan lain sebagainya macamnya. Kalau nyembelih nggak keburu, maka diundurlah jadi hari Sabtu. Boleh apa enggak? Boleh. Tapi sebisanya kalau tidak darurat jangan diundur. Kalau darurat boleh diundur sampai hari tasyrik. Tapi kalau nggak darurat, nggak, pas hari raya tanggal berapa? 10 Zulhijjah. Kenapa begitu? Kenapa nggak boleh? Kenapa tidak dianjurkan? Bukan nggak boleh. Kenapa tidak dianjurkan untuk tidak diundur? Karena sebab hikmah daripada penyembelihan itu untuk kemenangan, untuk kesenangan di hari raya. Jadi ketika hari raya, tujuannya biar semua umat muslim itu bersenang. Bagaimana senang-senangnya? Makan kambing, makan sapi. Jelas? Jadi kalau bisa saat itu dibagiin ya. Biar apa? Biar orang-orang muslim pada senang. Karena hari itu adalah hari rayanya umat muslim. Jelas? Nah, ada yang mau dipertanyakan nggak tentang waktu penyembelihan? Kalau nggak ada, kita lanjut ke ketentuan jumlah kurban. Nggak ada ya? Nggak ada pertanyaan? Oke. Sekarang ketentuan jumlah kurban. Berapa banyak sih kita boleh kurban? Nah, ini kita akan bahas di sini. Nah, minimal kurban kambing adalah 1 kambing. Ya, minimal kurban itu adalah 1 kambing bagi satu orang. Jadi 1 kambing nggak boleh buat 2 orang, 7 orang, apalagi. Tapi 1 kambing buat 1 orang. Kemarin sudah kita jelaskan ya. Ada sunnah ainiyah, ada sunnah kifayah. Jelas itu? Nah, maka sunnah jika lebih dari 1. Jadi kalau ada 1 orang mau menyembelih 4 kambing, boleh apa enggak? Boleh enggak? 1 orang mau nyembelih 4 kambing, mau kurban 4 kambing, boleh enggak? Boleh enggak? Boleh. 1 orang mau nyembelih 4 kambing, boleh. Tapi kalau 1 kambing buat kurban 3 orang boleh? Enggak. Buat 2 orang? Enggak boleh. 1 kambing buat 1 orang. Tapi kalau 1 orang mau kurban 10 kambing, boleh. 10 sapi buat 1 orang. 1 orang saking kayanya dia mau kurban 10 sapi, boleh. Ya. 1 kambing hanya cukupi kurban 1 orang, tidak lebih. Itu catatan yang penting lagi. Sementara sapi dan unta mencukupi kurban untuk 7 orang. Sapi dan unta itu cukup buat 7 orang. Jadi 1 sapi cukup 7 orang yang dikurban. Ya, disebutkan, ya Allah terimalah kurban ini dari Fulan bin Fulan, dan dari Fulan bin Fulan, dan dari Fulan bin Fulan. Maksimal berapa? 7 orang. Kalau ada 3 orang kurban 1 sapi boleh? Boleh. Ya. Atau 1 orang 1 sapi boleh. Ya. Itu ajib, itu luar biasa kalau 1 orang bisa kurban 1 sapi, insya Allah. Tapi maksimalnya berapa? 1 sapi atau 1 unta itu untuk 7 orang, itu maksimalnya. Kalau 1 orang mau 1 sapi boleh. Namun jika 1 sapi atau unta untuk 1 orang, maka lebih afdol. Ini yang tadi sudah dijelaskan. Nah, berkurban 7 kambing untuk 7 orang itu lebih afdol daripada berkurban 1 sapi untuk 7 orang. Jelas maksudnya? Jadi kalau ada 7 orang kurban 7 kambing itu lebih afdol daripada ada 1 sapi yang dikurbankan oleh 7 orang. Jelas? Paham? Karena apa? Manfaatnya lebih banyak bagi umat muslim. Ya, manfaatnya lebih banyak. 1 sapi buat 7 kurbannya 7 orang, sama ada 7 kambing yang dikurbankan. Mana yang lebih manfaat banyak? 7 kambing dong. Kepalanya ada 7, ya kan? Kakinya ada berapa? 7 kali 4 tuh. Jelas ya maksudnya? Nah, jadi kalau dibilang ini gimana? Saya apakah kurban 1 kambing atau saya ikut patungan mau kurban sapi? Enggak, ahsan ente keluarkan 1 kambing daripada patungan beli sapi. Jadi daripada patungan beli sapi, mending beli kambing walaupun cuma 1. Jelas? Nah, dibolehkan arisan kurban. Nah, ini penting. Dibolehkan arisan kurban. Jadi bagaimana maksudnya arisan kurban? Misalkan kita bersepuluh sama teman kita, Syafiq dan Hanif dan siapa? Afwan untuk Najwan dan siapa? Rizky dan sebagainya macamnya.
Itu arisan kurban maksudnya gimana? Nih boleh tahun ini kita patungan misalkan 400.000. Nah, 400.000 kali 10 orang berapa? 4 juta kan? Dapat kambing super itu biasanya ya, 4 juta. Di arisan kumpulin tahun ini 400.000. Dikocok keluar namanya si Najwan misalkan. Akhirnya udah, ini kita 4 juta beliin kambing buat Najwan. Tahun besoknya itu begitu lagi. 400.000 lagi keluarin. Tahun besoknya kocok lagi, siapa yang keluar? Nah, paham kan? Kayak arisan dalam berkurban itu diperbolehkan. Kalau misalkan meninggal dunia sebelum berkurban gimana? Nah, tekadnya, ingat, tekadnya dia dalam berkurban dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas? Adapun praktek yang sering terjadi di Indonesia, nah ini yang kita mau bahas juga di pondok kita, adalah patungan 40 siswa kelas untuk menyembelih satu kambing. Nah, bagaimana tuh? Kalau ada 40 siswa, kok patungan buat beli satu kambing? Nah, bisa gak itu kurban satu kambing itu buat satu kelas? Bisa gak? Hah? Bisa gak? Gak bisa. Ingat kaidahnya yang tadi sebelumnya. Satu kambing buat berapa orang? Satu orang. Gak bisa buat satu kelas. Maka gimana solusinya? Itu diperbolehkan. Sebagai apa? Sebagai pembelajaran. Sama kayak anak kecil. Anak kecil yang belum balik, dibolehkan dia puasa dan dia batal siang-siang. Ya, istilahnya kalau bahasa Indonesia apa? Puasa setengah hari, benar ya? Puasa setengah hari diperbolehkan. Tapi ada gak syariatnya sebenarnya puasa setengah hari? Gak ada. Tapi apa? Buat melatih. Ya biar dia nggak kaget, maka dibolehkanlah puasa setengah hari. Karena apa? Memang dia belum diwajibkan untuk untuk puasa. Nah, tapi kalau udah wajib buat puasa, boleh puasa setengah hari. Hanif pernah puasa setengah hari? Najwan? Enggak, maksudnya sudah gede? Hah? Kalau udah gede nggak boleh. Ketika wajib ya puasanya harus full seharian full. Paham jelas? Nah, begitu juga sama kasusnya seperti patungan sekelas. Antum patungan berapa ini? 200.000 ya? Ya kan? Kurban antum patungan 200.000. Oh gitu. Dikabarin langsung biasanya ke orang tua. Kalau kelas 5 200.000 satu orang. Nah, 200.000 itu apakah mereka berkurban? Enggak, mereka latihan berkurban. Dapat pahala gak? Dapat. Pahala apa? Sedekah. Bisa gak jadi pahala kurban? Bisa gak? Bisa. Caranya bagaimana? Caranya misalkan anak ini wali kelas 5B IPS. Misalkan anak-anak setuju. Gimana kalau uang kurban kita, uang latihan kurban kita kasihkan ke Ustaz Safik. Biar nanti Ustaz Safik yang kurban atas nama dia. Jadi apa? Ana dapat pahala kurban, mereka pahalanya berkurang apa enggak? Enggak. Mereka pahalanya enggak berkurang sedikit pun, tetap dapat pahala sedekah. Tapi Ana enggak mau kasih contoh diri Ana. Keenakan nih Ustaz Safik. Maksudnya ya itu contoh lah. Kalau ada orang misalkan bisa jadi pahala kurban, kasih ke orang lain. Atau misalkan lihat temennya, lihat yang paling kelihatannya paling semangat, paling berprestasi, boleh. Oh, ini karena orang semangat, kita kasih apresiasi. Bagaimana kasih apresiasinya? Kita jadikan dia berkurban. Loh, dia kan nggak punya duit, patungan kita sekelas. Nah, dia yang dapat kurban, dapat pahala kurban dia, tapi kita yang dapat pahala sedekah. Dan itu nggak gemen-gemen ya kawan. Pahala sedekah bukan artinya, waduh, enak banget dong pahala anak diambil sama dia. Enggak. Pahala ente juga gede ya, pahala ente juga gede. Maka boleh ya, boleh kalau misalkan mau diwakilkan ke satu orang gitu. Tapi kalau nggak diwakilkan gimana? Maka satu kambing nggak cukup bagi satu kelas ya. Tapi itu terhitung sebagai pahala sedekah. Jelas? Nah ini insyaallah wow, udah habis. Kita habis. Oh enggak deh, besok sekali lagi ngajinya. 1 kali lagi, 3 kali pertemuan doang berarti. Ini terakhir. Hari ini terakhir. Saat penyembelihan, nah ini kita saat membahas tentang saat penyembelihan. Nah, jika mampu maka disunahkan untuk menyembelihnya sendiri dengan pisau yang telah ditajamkan. Jadi aslinya praktek kurban itu ketika masuk bulan Zulhijjah itu ana beli kambing atau beli sapi atau beli onta. Ana beli taruh di rumah. Dikasih makan, dikasih minum,
nanti setelah pas 10 Zulhijjah sholat Id, sholat Id ke masjid, pulang dari masjid buka baju, baju putihnya buka, baju gamisnya dibuka, terus baru sembelih kambingnya. Di mana? Di rumah. Aslinya begitu. Cuman orang kan sekarang nggak mau ribet, bener ya? Orang nggak mau ribet. Akhirnya bagaimana? Udahlah titip, ada istilah panitia kurban. Dan memang biasanya orang ketiga ini yang bikin ribet. Dalam hubungan orang ketiga bikin ribet. Dalam hal kurban juga begitu. Karena nanti ada istilah panitia kurban, nanti muncul, wah gimana? Panitia kurban boleh gak ambil keuntungan? Boleh gak ambil gaji dari hewan kurban? Karena nanti dijelaskan haram bagi panitia kurban atau bagi tukang jagal. Tahu tukang jagal? Yang memotong sapinya, atau tukang sembelih. Untuk apa? Ngambil gaji dari hewan kurbannya. Oh, ini terjadi di Indonesia. Nanti akan dibahas sih panjang. Ini terjadi di Indonesia. Mentang-mentang dia yang potong sapinya, akhirnya apa? Dia bilang, oh itu bagian paha belakang yang paling gede buat saya. Loh, siapa ente? Bukan ente yang berkurban. Itu orang lain punya Haji Saifuddin itu. Bukan punya ente. Ente di sini tugasnya potong doang. Makanya setiap ada orang ketiga pasti jadi ribet. Nanti kita akan bahas. Tapi intinya disunahkan apa? Motong sendiri. Kalau nggak bisa gimana? Boleh dipotongin sama orang lain. Dipotongnya harus dengan pisau yang tajam. Nggak boleh pakai pisau yang tumpul. Nggak boleh pisau dapur yang motong bawang aja nggak sanggup dipakai buat motong sapi. Nauzubillahi min zalik. Itu biasanya orangnya langsung didepak sama sapinya tuh. Nah juga dalam keadaan bersuci dan menghadap kiblat. Jadi sunnah motong sendiri. Terus juga harus dengan pisau yang tajam. Juga sunnah ketika menyembelih dalam keadaan bersuci dan juga menghadap kiblat. Juga membaca bismillah sebelum menyembelih. Nah, membaca basmalah sebelum menyembelih sunnah bagi muslimin, tapi wajib bagi orang kafir. Yang bukan muslim wajib. Jadi kalau misalkan nggak baca bismillah, sah apa nggak kurbannya? Tetap sah. Karena apa? Itu sekadar sunnah. Nah, kemudian tadi yang sunnahnya kan menyembelih sendiri, pisaunya ditajamkan, dalam keadaan bersuci, menghadap kiblat. Terus apa lagi? Membaca basmalah sebelum menyembelih, dan juga disunahkan bersolawat dan juga bertakbir. Jelas? Udah azan? Insyaallah. Juga sunnah mempercepat penyembelihan dan menyembelih di hadapan orang-orang untuk memancing semangat berkurban. Jadi nggak boleh nyembelih lama-lama disengajain. Nyembelihnya pakai yang tajam iya, tapi silet. Nggak bisa ini. Atau pisaunya yang kecil banget, nggak bisa. Kasihan sapinya. Harus cepat. Kalau bisa sekali apa kita bilang? Sekali tebas meninggal langsung sapinya langsung. Nah, juga menyembelihnya disunahkan di hadapan orang-orang, diliatin sama orang banyak. Apa? Biar orang lain juga terpancing untuk ikut berkurban di tahun berikutnya atau di tahun itu juga. Kemudian disunahkan menyembelih sendiri. Tadi sudah disebutkan disunahkan menyembelih sendiri. Jika tidak mampu bisa meminta orang lain untuk menyembelihkannya. Hanif nggak bisa nyembelih, Najwan nggak bisa nyembelih, minta orang lain yang bisa nyembelihin. Tidak disyaratkan menyaksikan. Ya, ini masya Allah. Sekarang ada yang nyusahin. Panitia kurban yang nyusahin. Bagaimana? Saya orang Jakarta, mau kurban misalkan di Lampung. Di kota yang bukan di Lampung deh, pokoknya di kota, di satu daerah yang daerahnya itu mohon maaf miskin. Akhirnya apa? Saya mau kurban di sono, tapi di luar, di pulau Jawa. Akhirnya apa? Dibilang, oh iya tapi kamu harus ngelihat langsung, harus hadir. Ya, beli sapinya 14 juta, beli tiketnya 3 juta, masya Allah mahal juga. Akhirnya kata dia, oh saya nggak jadi kurban deh. Ini memberatkan umat namanya. Jadi boleh mau kurban, apakah harus dilihat langsung? Tidak, tapi disunahkan. Jelas ya? Sekedar nah tidak wajib. Kalau bisa bagus, kalau tidak bisa tidak usah dipaksakan. Jelas? Nah, antum ada yang mau ditanyakan baik tentang fikih kurban ataupun di luar fikih kurban? Ya. Kan kita sudah menuju. Tar dulu, ini disclaimer dulu. Ini kita santai ya. Antum nggak akan telat nanti. Tenang aja. Kenapa? Kita sudah membeli kambing untuk berkurban kan. Namun ketika waktu penyembelihan dari tanggal 10 sampai 13 ternyata kambingnya sakit. Nah itu gimana? Itu disembelih begini. Nah, kalau misalkan kita sudah punya kambing, ternyata kambingnya pas hari penyembelihan kok sakit, boleh disembelih gak? Nah ini udah kita pelajari sebenarnya kemarin.
Apa kemarin? Masih ada yang ingat gak? Kalau kita punya kambing yang cacat, ataupun matanya buta sebelah, atau kurus banget, atau apa lagi? Pincang, boleh gak sebenarnya buat kurban? Nggak boleh. Tapi kalau kita punya satu doang kambingnya, punya itu doang kambingnya, kalau kita nggak keluarin kambing itu nggak bisa berkurban lagi. Maka apa? Diperbolehkan dan terhitung kurban. Iya, terhitung kurban. Nanti urusan pahala itu bukan urusan kita deh, urusan Allah itu. Sholat kita, apakah selama ini sholat kita pasti diterima? Enggak tahu kita. Kita sholatnya sah menurut fikih. Kalau sah menurut fikih kan ada 15. Sholat itu syarat sahnya ada 15. Nah, itu sah menurut fikih. Tapi apakah sholat kita pasti diterima oleh Allah? Pasti gak, Hanif? Sholat kita pasti diterima Najwa nama Allah? Belum tentu. Sholat itu yang diterima oleh Allah yang khusyuk. Tapi apa? Kita nggak berdosa karena kita sudah sholat, iya. Tapi apakah sholat kita diterima? Belum tentu. Sama seperti kurban. Kita nih usaha aja, usaha kita nggak akan disia-siakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oh, ini anak ngomong kemarin sama kelas 4, mungkin anak ulangin di sini. Segala sesuatu yang kita lakukan tidak pernah disia-siakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nggak pernah disia-siakan. Kita belajar, teman kita yang tidur, apakah dapat pahala yang sama kita yang belajar? Oh enggak. Enak juga kalau kayak gitu. Ahsan tidur kita, sore-sore tidur kan. Tapi enggak, yang tidur ya mungkin kalau dia mengerjakan kita nggak boleh suudzon sama orang, nggak boleh suudzon. Tapi kalau dia memang nggak ngapa-ngapain, kalau dia tidur ya mungkin ibadah juga ya mungkin dia dapat pahala. Tapi kalau dibandingkan orang yang tidur, kita jelas kita belajar dapat pahala, nggak usah ragu. Capeknya kita tadi kita gerah kan, gerahnya kita dihitung pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala, nggak usah ragu lagi. Cuman kita nggak boleh suudzon sama orang, nggak boleh suudzon sama orang. Kita ngelihat, kita sholat di masjid, ngelihat ada orang kok nggak sholat di masjid, habis itu kita nyinyirin, ya Allah, ini apa-apaan ini orang? Kita nih sholat jamaah kok dia kagak? Wow, jangan salah sangka. Barang sekali dia tukang Grab yang lagi cari nafkah buat anak bininya yang lagi sakit di rumah. Wallahu alam, kita nggak tahu. Bayangin, mana pahalanya yang gedean? Kita yang sekedar sholat jamaah dengan mudah, dengan gampang, sementara dia lagi nyari duit buat nafkah anak istrinya yang mungkin anaknya lagi sakit. Gedean dia tentunya. Kenapa? Perjuangan yang dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Beda. Antum sholat di masjid Al-Amanah Al-Gontori, kan dekat kan antum kan? Antum dari kamar ke masjid dekat. Tapi kalau ada orang di atas gunung, sholatnya harus turun ke bawah gunung, pahalanya gedean mana? Gedean yang dari atas gunung ke bawah gunung. Misalkan dia mau sholat Jumat wajib berjamaah kan? Dia mau sholat Jumat, rumahnya di atas gunung, ada masjid? Nggak ada. Dia akhirnya apa? Dia harus turun ke bawah biar bisa ikut sholat. Atau nggak usah jauh-jauh contohnya. Ana diceritakan oleh guru-guru Ana yang pernah tinggal di Inggris, di Australia. Mereka cerita di sana masjid nggak banyak. Kalau kita mau sholat jalan jauh. Pahalanya gedean mana antara kita yang di sini, istilahnya kita kan kepleset dikit udah sampai masjid. Tapi mereka enggak. Mereka harus dengan susah payah baru bisa sampai masjid. Pahalanya gedean mereka. Gedean yang mana? Jelas mereka. Yang mereka buat ke masjidnya pakai usaha. Beda sama kita, jelas ya. Tapi itu kita nggak boleh suudzon sama orang, ya, nggak boleh suudzon. Tapi nanti Hanif atau Najwan nggak usah cari masjid yang jauh, ada masjid Al-Amanah Al-Gontorinya, masjid Mujahidin nyarinya, nggak usah. Biar kenapa? Ente ngapain sholat di masjid Mujahidin? Anak kata Ustaz Syafiq biar pahalanya banyakan. La ilaha illallah, salah paham ini orang. Ya kalau sudah ada yang di masjid Al-Gontori ya sholat di situ. Sama juga. Ini ada kaidah fikih terkenal gitu. Semakin susah kita dalam melakukan sebuah ketaatan, Allah semakin besar pahalanya. Misalkan kita ngaji gerah, itu pahalanya gede. Setiap keringat yang netes dihitung pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dibandingkan ngaji di dalam AC, ngaji di dalam ruangan yang ada AC-nya, nyaman kalau itu kan? Oh nggak usah diundang ngaji kita datang. Tapi kalau ngaji di tempat yang begini yang gerah-gerah, ya pahalanya gedean, insya Allah gedean pahalanya. Tapi kalau ada AC-nya nggak usah dinyalain dong Ustadz, biar apa namanya? Biar pahalanya gedean. Loh ini salah paham. Ya AC-nya kalau sudah ada ya dipakai, jelas ya. Kalau ente matiin ada AC, Allah nggak hitung itu insya Allah. Nggak ini. Ente kenapa ini dimatiin AC-nya biar dapat pahala gedean? Lah insya Allah. Paham ya? Ada lagi yang mau ditanyakan? Itu untuk kondisi daging
Apa insya Allah aman bagaimana? Oh iya, ini harus dengan rekomendasi dokter tentunya. Kalau kata dokter, oh ini membahayakan. Misalkan kambingnya kena virus. Kalau virusnya dimakan sama manusia, manusia meninggal. Nah, maka nggak boleh disembelih. Itu nggak boleh disembelih, baik itu kurban maupun sedekah nggak boleh. Nah kalau membahayakan nggak boleh. Fikih ada kaidah fikihnya itu masyhur, la dirar wala dirar. Ya, kita nggak boleh membahayakan diri kita maupun membahayakan orang lain, itu nggak boleh. Jadi jelas ya, segala yang membahayakan, sholat di jalan tol nggak boleh, karena bahaya di tengah jalan tol. Dah. Ada lagi? Itu langkah konkret itu bagaimana? Apa kita ngecek ke dokter dulu atau bagaimana? Nah ya, kalau misalkan emang nggak jadi kurban, ingat, ana ada mah ya, jadi kadang-kadang ini. Ingat, kita udah belajar kaidahnya itu. Kalau orang udah punya tekad ibadah, andai kata ibadahnya tidak tercapai, apakah dihitung sia-sia oleh Allah? Enggak. Ente udah nyiapin apa kambing kurban, ternyata kambingnya mati sebelum ente sembelih. Ente udah pegang apa, kambingnya sehat walafiat, masya Allah, kambing sehat walafiat. Ente pegang golok di tangan ente, udah sholat id, udah mau ente potong, kambingnya ngelihat pisau kaget meninggal. Wallahu alam, ini kita nggak tahu, mungkin ada kejadian seperti itu. Mau dipotong meninggal, loh, belum disembelih sudah meninggal. Bisa gak dikurban kambing udah meninggal? Mayat dong, jadinya mayat. Kalau jadi bangkai itu nggak sah buat dimakan. Maka apa kalau udah begitu? Apakah pahalanya sia-sia? Enggak, dihitung pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Ya. Pengadilan Allah itu adalah pengadilan yang seadil-adilnya. Jadi kalau ente di dunia kok ente dihukum sama manusia, diberikan hukuman sama manusia, merasa nggak adil, tenang. Nanti di alam akhirat kita punya pengadilan yang seadil-adilnya. Sama juga ibadah kita nggak mungkin dihitungkan sia-sia, karena ada apa? Hakim yang paling adil itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini walaupun kita ngaji fikih kurban, tasawufnya masuk sedikit-dikit, nggak boleh suudzon, harus yakin sama Allah Subhanahu wa taala. Nanti insyaallah kita dikit lagi, ini tinggal 1 lembar lagi. Tinggal berapa lembar? Tinggal 1 atau 2 lembar lagi. Itu walaupun kita ngaji fikih kurban, kita masukin tasawuf tentang keyakinan kepada Allah dan sebagainya macamnya. Ini kita tahu kan kurban itu ngikutin Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nanti insyaallah wallahu alam, nantilah antum tahu sendiri. Ya udah itulah, anak nggak sampein dulu rahasia. Nah, ya udah, ada lagi yang mau ditanya? Cukup? Misalnya kurbannya diwakilkan oleh satu organisasi, mungkin apakah satu organisasi dapat pahala kurban? Nah, gimana Najwan jawabannya? Satu organisasi ngeluarin kurban, bagaimana? Buat sahabat. Ini katanya buat organisasinya. Oh, buat satu orang. Ya. Suatu organisasi gitu. Oh ya, kalau diwakilkan gimana Najwan hukumnya? Kita udah belajar. Organisasi OSPA semuanya patungan, ngeluarin sapi. OSPA-nya semua dapat pahala kurban nggak? Nggak dapat, tapi dapat pahala apa? Sedekah. Paham ya? Jelas? Jadi mau OSPA, mau itu organisasi apalah, organisasi apa terserah. Itu kalau misalkan dia sapi yang dapat kurban maksimal 7 orang. Kalau kambing maksimal 1 orang. Jelas ya? Kalau lebih banyak maka semuanya dapat pahala sedekah. Kecuali satu organisasi nunjuk, dia misalkan mau keluarin sapi. Oke, hari ini kita kurban 1 sapi. Dari 200 orang ini saya pilih 7 orang beruntung yang dia dapat pahala kurban. Nah, dipilih deh tuh. Di sini nih. Dia kan biasanya kalau kantor ada undian umroh, undian haji kan, ini undian kurban. Nah itu boleh juga tuh, undian kurban. Yang menang atau pelajar yang paling rajin nanti diberikan sapi untuk kurban. Nah jelas? Nah udah komat deh, kita tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, matiin.